Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Semuanya GM, teman-teman GM. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan Telukung. Nah, mungkin sambil kita nunggu anggota yang lain join, kita baca gosyo dulu kali ya. Baca halaman berapa, Pak? Halaman 18. Oke, sebentar. Saya ambil bukunya. Halaman 18. Nah, berhubung itu gosio pendek sekaligus latar belakang sama isi gosio aja lah. Oke. Gosyo Kenshu, surat kepada Myoichiyama. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Gosyo Kenshu, halaman 1252. Latar belakang. Surat ini ditulis di Minobu pada bulan kelima tahun 1275 atau tahun Kenji pertama ketika Nichiren Daishonin berusia 54 tahun dan diberikan kepada Myoichiyama. Setelah peristiwa Tatsenokuchi, tanah milik suami Myoichiyama disita karena ia mempertahankan kepercayaan terhadap Sadhana Pundarika Sutra dan ia meninggal ketika Nichiren Daishonin sedang menjalani hukuman pembuangan di Pulau Sado. Surat ini merupakan balasan kepada Myoichiyama yang telah mempersembahkan baju kepada Nichiren Daishonin. Isi surat ini memberi semangat dari dasar lubuk hati atas jerih payah Amagoje yang kesehatannya kurang baik, serta harus memelihara anak yang kurang sehat, dan juga anak perempuannya. Myoichiyama adalah penganut yang berkepanjangan murni dan tulus. Ia mengutus orang pergi ke tempat pembuangan Nichiren Daishonin di Pulau Sado, dan setelah Nichiren Daishonin masuk ke Gunung Minobu, ia juga mengirim pembantu untuk mempersembahkan sumbangan. Bila matahari dan bulan tidak ada di langit, mungkinkah pohon dan rumput dapat tumbuh dengan baik? Sama halnya lazimnya anak-anak memiliki ayah dan ibu. Kalau salah satu kurang, sukar bagi pertumbuhan mereka. Apalagi almarhum suami Anda telah meninggalkan anak-anak. Di antaranya ada yang kurang sehat dan juga ada anak perempuan. Begitupun Anda, Amagoze yang harus memelihara anak-anak dalam keadaan tidak terlalu sehat. Dalam keadaan demikian, kepada siapakah dapat dititipkan untuk kemudian hari ketika pergi ke dunia sesudah kematian? Betapa memprihatinkan. Menjelang kemoksaannya, Buddha Sakyamuni dengan prihatin berkata, "Sekarang saya akan moksha. Keprihatinanku hanyalah tentang Raja Ajatasatru." Mendengar hal ini, Bodhisattva Kasyapa bertanya kepada Sang Buddha, "Maitri karunia Buddha adalah adil dan merata. Seharusnya menyayangi jiwa sendiri untuk seluruh umat manusia. Mengapa khusus mengkhawatirkan hanya seorang Raja Ajatasatru saja?" Sang Buddha menjawab, "Misalkan satu pasangan memiliki 7 anak, salah satu di antaranya jatuh sakit. Memang hati ayah ibu kepada anak-anaknya tidaklah berbeda. Tetapi bagaimanapun mereka lebih memprihatinkan dan mengkhawatirkan anak yang sakit daripada yang lainnya." Mahaguru Tiantai memberi penjelasan kalimat sutra ini dalam karangannya Makashikan. Misalkan orang tua yang memiliki 7 anak, mereka menyayangi semua anaknya secara adil. Tetapi hatinya lebih memberatkan anak yang sakit daripada yang lain. Karena itu Sang Buddha menjawab demikian. Makna surat ini adalah, walaupun seseorang memiliki banyak anak, hati ayah ibu akan lebih berat kepada anak yang sakit. Bagi Buddha, seluruh umat manusia adalah anak-anaknya. Di antaranya orang yang mempunyai karma berat sehingga membunuh ayah ibu. Memfitnah serta menentang Buddha dan sutra ini adalah bagaikan anak yang sakit. Raja Ajatasatru adalah raja negara Magadha. Ia membunuh ayahnya, Raja Bimbisara, seorang penganut Buddha Sakyamuni yang baik.
Maka langit pun membuangnya, sehingga timbul kelainan pada peredaran matahari dan bulan. Bumi besar pun tidak sudi menerima raja ini di atasnya, sehingga berguncang. Ribuan rakyat seluruhnya mengikuti raja turut menentang hukum Buddha. Hal ini mengacaukan negara, sehingga akhirnya negara Magadha diserang negara lainnya. Satu-satunya penyebab hal ini adalah karena menjadikan Devadatta yang buruk sebagai guru. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 15 bulan kedua, bisul memenuhi badannya dan seharusnya jiwanya berakhir sampai dengan tanggal 7 bulan 3, yakni meninggal dan terjatuh ke neraka penderitaan yang tak terputus-putus. Karena merasa sedih dan kasihan akan hal ini, maka Buddha khawatir untuk meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saya, Buddha Sakyamuni, berkata dengan prihatin, bila saya dapat menyelamatkan Raja Ajatasatru, seluruh orang berdosa lainnya yang sama seperti Raja Ajatasatru juga dapat diselamatkan. Dalam hal ini pun, almarhum suami Anda meninggal dengan meninggalkan anak yang berpenyakitan dan ada yang perempuan. Hanya tinggal satu orang ibu yang tua seperti pohon yang mengering. Saya merasa betapa ia menyayangi anak-anak ini sehingga menjadi sedih. Di samping merisaukan masa depan anak-anaknya, di lain pihak almarhum suami Anda juga mengkhawatirkan kondisi Nichiren. Dikatakan bahwa kata-kata Buddha bukanlah bualan, dan Sadhana Pundarika Sutra pasti tersebar luas. Kalau begitu, untuk Nichiren Daishonin ini sebenarnya adalah hal yang baik, dan tentu akan menjadi seorang yang gagah dan dihormati. Namun pada kenyataannya, Nichiren dihukum buang ke Pulau Sado. Maka ia mempertanyakan bagaimana perlindungan dan penjagaan dari dasar raksasi terhadap Sadhana Pundarika Sutra. Seandainya dapat hidup sedikitnya hingga sekarang, betapa gembiranya ia ketika Nichiren dibebaskan dari Pulau Sado. Dan hal yang sudah diramalkan dalam surat menenteramkan negara dengan menegakkan filsafat yang benar atau Rissho Ankokuron dan lainnya menjadi fakta nyata. Dapat melihat serangan dari negeri Mongolia dan negeri sendiri sudah dalam keadaan bahaya, pasti merasa gembira karena sekaranglah ramalan Nichiren menjadi tepat. Tetapi ini adalah hati manusia biasa atau hati yang menjadi sedih dan ragu-ragu ketika Nichiren Daishonin dihukum mati dan diasingkan. Serta yang gembira ketika dibebaskan dari hukuman pembuangan atau tepatnya ramalan. Orang yang percaya Sadhana Pundarika Sutra sama seperti musim dingin. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Hingga saat ini tidak pernah melihat atau mendengar musim dingin tidak menjadi musim semi. Apalagi kembali menjadi musim gugur. Demikian pula tidak pernah mendengar orang yang percaya kepada Sadhana Pundarika Sutra kembali menjadi manusia biasa. Bab upaya kausalya Sadhana Pundarika Sutra membabarkan, seandainya orang dapat mendengar hukum ini, tidak seorang pun yang tidak mencapai kesadaran Buddha. Almarhum suami Anda adalah orang yang telah mengorbankan jiwa raganya demi Sadhana Pundarika Sutra. Tanah milik yang dapat sedikit menolong jiwa dan raga disita karena Sadhana Pundarika Sutra. Bukankah ini sama dengan mengorbankan jiwa raga untuk Sadhana Pundarika Sutra? Putra Himalaya mengorbankan jiwa raga untuk mendengarkan setengah bait hukum Buddha. Bodhisattva Vaishyaja Raja selama 72.000 tahun membakar sikunya dan menerangi lingkungan di hadapan Buddha sebagai sumbangan kepada Buddha. Keduanya adalah orang arif, maka pertapaan mereka disarankan tidak terlalu kejam, seperti memasukkan air ke dalam api. Akan tetapi almarhum suami Anda adalah manusia biasa, seperti memasukkan kertas ke dalam api. Mungkin kesulitan itu dirasakan kejam dan keras. Kalau dipikirkan berdasarkan hal ini, almarhum suami Anda yang disita tanah miliknya demi Sadhana Pundarika Sutra mempunyai karunia kebajikan yang sama dengan Putra Himalaya dan Bodhisattva Vaishyaja Raja yang menyumbang jiwa raga untuk menjadi Buddha. Dalam lingkaran besar bulan atau dalam lingkaran besar matahari, almarhum pasti melihat pantulan rupa istri dan anak pada cermin di langit dan menjaga selama 24 jam siang dan malam.
Karena anak dan istrinya adalah manusia biasa, maka tidak dapat mendengar seperti orang tuli tidak dapat mendengar suara geledek. Seperti orang buta tidak dapat melihat lingkaran matahari. Meskipun tidak dapat mendengar dan melihat, tidak boleh sekali-sekali meragukannya. Pasti almarhum suami Anda menjaga Anda sekalian. Bahkan bukan hanya demikian, tentu juga datang di tempat Anda sekalian. Seandainya mungkin, sebenarnya ingin mengunjungi dari sini. Begitu berpikir demikian, sebaliknya tanpa diduga sama sekali Anda memberikan sehelai pakaian. Sadharma Pundarika Sutra adalah sutra yang mempunyai kekuatan yang besar. Maka jika masa sekarang dapat berbadan sehat sekali, baik ketika Amagoze masih hidup atau terlihat di balik bayangan rumput dan daun meninggal, Nichiren akan selalu menjaga dan mendidik anak-anak yang masih kecil itu, baik di negeri Sado maupun di Gunung Minobu ini, mengirimkan seseorang untuk membantu saya. Sampai zaman kapanpun, hati ini tidak akan dilupakan. Saya akan balas budi ini pada kelahiran kembali. Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, bulan 5, tahun Kenji ke-1, tertanda Nichiren. Iya. Ini gosionya bagus banget ya, Bapak, Ibu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke Palatemea, waktu dan tempat. Dipersilakan, Pak. Namyoho Renge Kyo. Namyoho Renge Kyo. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta generasi muda, selamat malam. Salam sehat. Malam. Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Ini pada bulan September sekarang ini kita di daerah Telogong sangat gembira loh. Gembira kenapa? Nggak banjir. Kita bisa lihat di TV ada tempat lain sampai banjirnya 1 meter sampai 50 cm ya. Jadi kita di sini untuk mau pergi kerja dan sebagainya itu aman. Busuk ini memang sangat bagus loh ya. Itu kepada Myoichi Amma ya. Karena namanya Amma, suami ini yang sudah meninggal. Ya. Ini ibu ini usianya sudah lanjut loh. Nah, di samping itu badan sendiri juga sakit-sakitan. Biasa ya, kalau sudah lanjut usia ya masuk angin lah, encok lah, dan sebagainya. Dan di samping itu dia punya 2 anak, ya. Anaknya perempuan. Kenapa di sini dikatakan anak perempuan juga, ada juga nih ya. Itu kalau di Tiongkok ya, kuno Tiongkok atau di Jepang, itu masih feodal, itu masih mementingkan laki-laki ya. Sampai sekarang pun ada juga loh, terjadi loh. Ini juga di Pematang Siantar ya. Ini pasang suami istri. Bayi ini lahir pertama perempuan. Nah, mamanya suami seneng, nggak suka. Kemudian lahir kedua, perempuan juga nadi senang ya. Kemudian berturut-turut sampai ke 9 kali kelahirannya semua perempuan. Namun itu perempuan itu hebat loh ya. Mereka begitu sayang sama mamanya dan juga bisa buka salon di Taiwan ya, sekarang udah di Taiwan buka salon ya. Jadi betulnya ya, kalau kita belum ada Sadharma Pundarika Sutra ya, dianggap kalau kita seperti saya juga ya, lahirnya 3-nya anak perempuan. Tapi begitu walaupun perempuan, saya sama istri begitu sayang ya, sampai
mereka dewasa, begitupun sampai ada cucu pun tetap kita sayang. Soalnya kalau orang yang tidak ada ini, apalagi tidak memiliki percayaan kepada Namyo Horengekyo, anggapnya apa? Kalau kita tidak ada anak, nanti kita tidak ada itu apa yang namakan bisa menurunkan kita punya marga gitu ya, bisa hilang. Kenapa? Karena kalau anak perempuan nikah sama orang cowok yang lain, marganya rubah, jadi akan hilang ya. Sebetulnya demikian ya, kalau kita sudah belajar agama Buddha, jiwa kita itu adalah kekal abadi ya. Nanti lain berapa tahun kemudian dia udah lama sekali lagi kalau udah meninggal, kita kan tidak luput dari hukum alam semesta, lahir, sakit, tua, mati. Nah, lain hari kalau kita udah nggak ada, artinya mati, mau lahir kembali, itu kita punya jiwa ke abadi. Itu juga kita itu, ya. Jadi kalau kita udah belajar agama Buddha nih, Nichiren Daishonin, filosofinya begitu bagus sehingga kita tidak begitu mementingkan lah ya. Maka kalau yang di kuno Fyoda Tiongkok juga ada, sampai-sampai kalau istrinya lahirnya perempuan semua, disuruh suaminya nikah lagi supaya bisa dapat cucu laki-laki. Aduh, itu betapa kasihnya sama istrinya ya. Nah, surat ini ditulis di Gunung Minobu, di mana Nichiren Daishonin sudah masuk Gunung Minobu, karena pada saat negeri Jepang itu sedang kacau dan sebagainya, Nichiren Daishonin sudah tulis surat Dikso Angkokuron, ya. Di situ dilamarkan kalau negeri Jepang ini atau rakyatnya tidak menganut hukum yang baik ini, yaitu Namyo Horengekyo, nanti negara akan diserang luar negeri, yaitu Mongolia, penyakit menular, itu cacar, ya, dan tanahnya jadi kering, gersang, ya, tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa tumbuh. Nah itu udah sampai 3 kali. Kalau dulu di Tiongkok itu ada petapa Tiongkok. Sudah 3 kali memberi nasihat kalau tidak diindahkan. Maka itu Nichiren Daishonin masuk Gunung Minobu. Nah di sinilah sudah masuk Gunung Minobu. Di situ Nichiren Daishonin tulis surat kepada Myo Ichiyama. Ya. Itu dibeli satu semangat ya, agar Myo Ichiyama juga suaminya itu karena hanya mempertahankan sebidang tanah kecil itu, tanahnya disita sama majikan. Kalau dia tidak mempertahankan Namyo Horengekyo, dia bisa tetap memiliki tanah itu, tapi kena kepercayaannya sungguh-sungguh ya. Dalam ancaman keadaan kondisi bagaimanapun, tetap dia mempertahankan Sakdharma Pundharika Sutra. Artinya dia tetap percaya Gohonjong, sehingga sebidang tanah yang kecil itu hanya untuk hidupkan keluarga itu disita. Begitu. Ya, jarang sekali loh. Kalau dalam keadaan kondisi sekarang aja, nggak gampang kita bisa seperti siapa ini, suaminya Myo Ichiyama begitu sungguh-sungguh ya. Maka itu di sini di mana itu Nichiren Daishonin juga pada tahun 12 September 1271 itu panglima militer tertinggi yang namanya Hainao Salmon ya mencoba memenggal Nichiren Daishonin di Tatsunokochi. Nah, akhirnya kena
ada meteor sehingga Nichiren Daishonin nggak jadi dipenggal. Akhirnya buang kemana? Di Pulau Sado. Nah, di situ pada tanggal 1 November 1271 ya. Nah, itu Nichiren Daishonin tiba di Cekahara di Pulau Sado. Nah, pada saat itu suaminya Myo Ichiyama meninggal. Dan sebelum-sebelumnya dia sempat tanya bahwa Nam-myoho Renge-kyo itu agung ya. Buddha itu kan agung ya. Kenapa itu Buddha itu bisa mengalami penganiayaan ya sampai jiwanya terancam. Nah, itu sayang sekali dia meninggalnya setelah Nichiren Daishonin ke Pulau Sado. Udah di Pulau Sado, akhirnya apa yang dilamarkan oleh Nichiren Daishonin jadi fakta, jadi nyata ya. Negeri Jepang diserang oleh Mongolia, penyakitnya menular ya. Dulu punya penyakit itu adalah penyakit cacar. Dulu penyakit cacar itu bisa menular, bisa bikin orang mati itu. Seperti sekarang punya pandemik ini, COVID-19. Ya, kalau tertular, kondisi badan kita tidak kuat ya. Nah, itu juga bisa mati. Jadi dulu kalau orang kena cacar ya, nah ada yang berani dekat. Takut semua. Tapi pada zaman sekarang ini, bayi begitu sudah lahir, sudah ada loh di vaksinnya cacar. Nah, nanti berapa bulan kemarin, kemudian ada suntikan lagi anti polio, nanti ada lagi anti TBC dan sebagainya. Jadi yang ini seperti cacar ini dari kecil semua di antara tua yang muda ya. Itu sudah ada ini anti cacar. Coba you perhatikan you punya tangan situ, kiri atau kanan pasti ada 2 garis itu. Itu cacar itu di anti cacar itu vaksin cacar. Nah, vaksin cacar itu seumur hidup loh. Dulu sampai sekarang kenapa? Karena itu khususnya obatnya betul-betul obat untuk anti cacar, mengobati cacar. Jadi sekali suntik aja bisa seumur hidup kita tidak kena lagi. Tapi kalau sekarang punya penyakit itu COVID-19 belum ketemu obat yang tepat ya. Jadi kita ada vaksinasi 2 kali itu cuma untuk ya kira-kira 65% lah atau 70% lah, 85% lah. Jadi nggak bisa tuntas ya. Nah, jadi kalau dulu penyakit cacar, orang takut semua. Nah, jadi di sini sayang sekali kalau suaminya Myo Ichiyama meninggalnya jangan terlalu cepat ya. Nah, dia bisa di situ menyaksikan bahwa Nichiren Daishonin apa yang diramalkan Grikso Angkokuran semua jadi fakta, jadi nyata. Lamarannya tepat sehingga Nichiren Daishonin dibebaskan hukuman ya, pulang ke Gunung Minobu. Tapi dia nggak bisa lihat siapa suaminya Myo Ichiyama, dia udah meninggal ya. Jadi dia nggak tahu bahwa Nichiren Daishonin udah apa yang diramalkan sebenarnya benar ya. Nah di sini waktu Nichiren Daishonin mau dipenggal di Tatsunokoji, kan kita udah tahu ya timbul meteor sehingga Nichiren Daishonin bebas dari hukuman pemenggalan kepala, tapi dia dibuang ke Pulau Sado. Nah, waktu Nichiren Daishonin dibuang ke Pulau Sado, itu Myo Ichiyama juga loh suruh pembantu kirim sumbangan kepada Myo Ichiyama. Jadi Nichiren Daishonin ada di Gunung Minobu maupun di Pulau Sado
tetap Mio Ichi Ama ini tetap ada jalankan sumbangan. Kita tahu ya, keadaannya si siapa ini, suaminya Mio Ichi Ama tidak tinggalkan harta benda banyak, ya. Tapi ini Mio Ichi Ama dia tetap loh, nggak pelit-pelit, masih bisa sembung sama muda. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan begitu murni dan tulus. Bagaimana disebut tulus? Tulus itu kita percaya sama sekali tanpa ada sedikit ragu-ragu pun. Nah, jadi harus kita belajar sikap ini. Ya, jadi kita punya kepercayaan, jangan ada timbul terlalu ragu-raguan. Kalau seperti Mio Ichi Ama, kepercayaannya begitu mulus dan tulus murni, ya. Hanya Namyo Horengegyo aja dia pegang. Jadi luar biasa ibu ini. Dan di samping itu dia mempunyai 2 anak. Anak perempuan ini, anak perempuan diantaranya juga sakit-sakitan. Mio Ichi Ama sakit-sakitan, anak perempuan ada 2, 1 juga sakit-sakitan. Nah, di situ suaminya sebelum meninggal juga mengkhawatirkan. Ya, bagaimana ya nanti 2 anak dan 1 ibu ini kalau ibunya, istrinya dari maksudnya istri dari suami Mio Ichi Ama lah, maksudnya Mio Ichi Ama, kalau Mio Ichi Ama kena sakit-sakitan, kalau dia duluan meninggal, bagaimana ya? Siapa yang dapat menjaga 2 anak perempuan itu? Nah, suaminya sebelum meninggal sudah begitu khawatirkan. Maka ini Nichiren Daishonin ya adalah sebagai santoku sebagai orang tua, guru dan majikan. Nichiren Daishonin memberi kasih tahu, jangan khawatir seandainya nanti kalau Mio Ichi Ama meninggal, saya Nichiren akan merawat 2 anak itu, ya. Nah, itu seorang Buddha seperti sebagai orang tua, ya, bisa mau menjaga begitu maitri karuna. Jadi waktu Nichiren Daishonin dibuang di Pulau Sado, ya, Nichiren Daishonin pada saat itu juga ada satu keinginan mau kunjung, ya, nanti dia setelah bebas dari hukuman pembuangan di Pulau Sado akan dibebaskan, dia akan pulang ke Gunung Minobu. Jadi waktu Nichiren Daishonin ada di Pulau Sado, dia dalam hati sudah pikir, nanti saya sudah dapat pengampunan dari Pulau Sado, saya akan kunjung sama Mio Ichi Ama di Minobu, gitu ya. Begitu ada pikiran begitu, tahu-taunya Mio Ichi Ama itu suruh pembantu mengirim sumbangan sehelai pakaian. Ini namanya ada getaran jiwa, ya. Ya, baru pengen mau kunjung Mio Ichi Ama, tahu-tahu dia pun udah suruh orang kirim pakaian, ya. Nah, jadi begitu ada pentak jiwanya, ya. Nah, di sini juga dalam Gosho ini diambil umpama, ya. Buddha Shakyamuni dia tahu, ya. Dalam dia punya jiwa, dia sangat khawatir satu raja yang jahat namanya Ajatasattu, ya. Jadi sebelum Sabdharma Pundarika Sutra ada 28 bab. Yang bab setelah 28 bab ada bab penutupan, itu Niwarna Sutra. Dalam sutra itu Buddha Shakyamuni tulis itu untuk supaya bisa
membeli satu kepercayaan kepada Raja Ajatasatru itu yang jahat supaya jadi yang benar ya. Nah, kalau dia bisa selamatkan Raja Ajatasatru yang jahat, nanti yang lain-lain orang jahat pun semua bisa jadi baik. Jadi Buddha sudah tahu dirinya sudah mau moksa, masih dalam keadaan sakit-sakitan, masih bisa pikir sama Raja Ajatasatru. Nah, maka itu di situ ada satu bodhisattva yang namanya Kaisyapa. Dia tanya sama Buddha Shakyamuni, Buddha, kamu kan dalam keadaan sakit-sakit gitu ya. Itu semua anak-anak itu adalah anak Buddha ya. Kenapa lu mau pikirkan satu Raja Ajatasatru itu begitu kamu sama khawatirkan? Di situ Buddha Shakyamuni jawab, umpamanya dalam satu keluarga adalah 7 anak ya. Di antara 7 itu umpamanya ada yang sakit ya, istilah demam berdarah. Jadi orang tua itu semua anaknya sakit, semua anaknya sayang, tapi kena anak itu yang satu itu yang sakit, maka itu orang tua lebih sakit, lebih sayang, lebih prihatin pada anak itu yang sakit. Demikian pula itu dikasih umpama. Jadi di antara murid-murid Raja Ajatasatru itu yang sakit. Kenapa dia sakit? Dia sakit apa? Sakit jiwa. Sakitnya kenapa? Karena ayahnya Bimbingsara, seorang penganut Buddha Shakyamuni yang baik. Ya, orang kena kehasutan dari Devadatta. Devadatta menghasut dia. Kamu mau tunggu sampai kapan? Ayahmu itu Bimbingsara ya. Kamu tunggu kapan baru bisa naik takhta, baru bisa jadi raja. Bunuh dia aja sekarang. Kalau kamu bunuh dia sekarang, ya kamu udah langsung udah jadi raja, begitu ya. Nah, jadi akhirnya kena hasutan dari Devadatta, karena dia jadi Devadatta sebagai guru yang sesat. Maka itu dalam Gosok kita kasih tahu, kalau kita jangan ikuti guru yang sesat, tapi ikut guru yang baik ya. Kalau ikut guru yang sesat, nah akhirnya kita jadi sesat. Kalau kita jadi sesat, nggak bisa mencapai kesadaran Buddha loh. Nah, sebetulnya ini dalam cerita dulu mengenai Ajatasatru, kenapa bisa begitu kejam mau bunuh bapaknya sang raja namanya Bimbingsara. Ini ada ceritanya Pak, pada zaman dulu ya. Itu ayahnya Raja Ajatasatru. Nah, sekarang kan Ajatasatru. Nah, dulu bapak dia. Jadi Ajatasatru punya bapak. Dia membunuh seorang petapa. Petapa itu orang yang menjalankan meditasi. Waktu zaman dulu itu, bapaknya Ajatasatru membunuh seorang petapa ketika dia minta nasihat untuk melahirkan seorang anak. Jadi dia minta nasihat, bapaknya dari Ajatasatru minta nasihat pada seorang petapa ya, karena istrinya Permaisuri mau lahirkan seorang anak, jadi minta nasihat. Dan petapa itu dibunuh oleh raja. Nah,
Nah, pepatah yaitu maksudnya petapa. Petapa itu dibunuh, ya, dibunuh. Jadi petapa itu bukan siapa-siapa. Itu adalah sekarang punya Raja Ajasatru. Jadi kalau hukum kita itu hukum sebab akibat, ya, itu semua ada kaitannya. Nah, seperti seperti itu 3 petani Acahara, ya, Intiru, Jagoro, Yasigoro, itu dipenggal karena mempertahankan Namya Horengekyo. Nah, setelah berapa puluh tahun kemudian itu Reno Sama yang perintahkan, dia merintahkan untuk bunuh 3 petani Acahara itu. Akhirnya dia dengan anaknya juga dipenggal di tempat yang sama, jadi di Acahara. Nah, ini kita lihat itu semua hukum sebab akibat ada kaitannya, ya. Nah, jadi Bimbing-Sara sekarang punya Ajatasatru, dia bunuh si petapa itu. Jadi petapa itu adalah Raja Ajatasatru sekarang. Jadi sekarang Raja Ajasatru membalas dendam, ya, bunuh lagi ayahnya. Itu ajaran agama Buddha itu historinya, ya, latar belakangnya ya kira-kira begitulah, ya. Dan di samping itu Buddha Shakyamuni ada seorang sepupunya yang nama Devadatta. Ini Devadatta itu seorang yang berpasna. Dia menghafal 60.000 sutra-sutra loh. Itu bukan biasa itu. Juga dia ada gelarnya loh, Raja apa itu, ya. Dia ada gelarnya, Raja apa. Namun kenapa apa? Karena dia menentang hukum agama Buddha. Kenapa mau menentang? Soalnya kalau Buddha Shakyamuni, ya, membabakan sutra, itu banyak penganutnya. Ramai. Banyak yang mau dengar. Tetapi kalau Devadatta juga pintar, ya. Begitu dia mau babar sutra, kurang penganutnya, kurang pendengarnya. Kenapa? Sombong dia. Dia sombong. Jadi kalau orang sombong pasti nggak disukai. Oleh karena iri hati. Nah, ini di kantor kadang-kadang bisa timbul iri hati. Gimana? Ada karyawan sudah kerja 30 tahun, 40 tahun, nggak dapat kendaraan. Tapi ada karyawan masuk, waduh, dapat kendaraan. Di situ timbul iri hati. Kenapa bisa dapat kendaraan? Karena orang baru masuk ini di komputer. Nah, itu S1 atau S2. Ya, S2 gitu loh. Jadi dia ada tutornya, ada ijazahnya. Nah, sedangkan itu yang udah kerja 30-40 tahun cuma tamakan SMA. Jadi di situ beda. Jadi orang ini yang bisa mengerti komputer itu dia pintar, bisa bergaul mana-mana. Jadi majikannya kasih dia mobil gitu. Nah, sehingga gaji pun tinggi. Maka itu yang lain-lain timbul apa? Iri hati, cemburu, ya. Maka di sini pun demikian. Sampai-sampai itu istrinya Buddha Shakyamuni itu cantik sekali. Nah, Devadatta juga jatuh cinta sama dia. Tapi istri dia itu karena dia lebih suka sama Shakyamuni. Karena Devadatta itu sifatnya sombong. Nah, jadi tidak dapat cintaan dari si itu, ya. Namanya siapa itu istri dari Buddha Shakyamuni, saya lupa. Nah, di situ timbul kebencian, iri hati, berkali-kali mau bunuh
Buddha Syakyamuni. Sempat-sempat di atas gunung tinggi-tinggi itu turunkan batu. Batu itu jatuh, kena ke kakinya, kelingking kakinya itu Syakyamuni lukai Buddha. Keluarkan darah dari sang Buddha. Maka tuh di situ ada 5 dosa besar. Ya, yang terakhir itu yang antara itu satu ada mengeluarkan darah dari sang Buddha. Begitu dari atas gunung tinggi-tinggi Buddha Syakyamuni mau liwat, dia lemparkan batu kena kakinya, sehingga Buddha Syakyamuni kakinya itu apa namanya, kalau tangan kan jari ya, kaki jari antara satu kena berdarah. Itu gagal membunuh Buddha Syakyamuni. Di situ juga dia coba lagi kasih gajah minum arak sampai gajahnya jadi mabuk. Jangan bilang gajah, kita pun kalau kita banyak minum arak tuh kita juga bisa mabuk. Nah, udah dalam keadaan mabuk itu ekor dari gajah itu pasang rumput kering, pasang api. Jadi ekornya gajah kebakar, takut langsung buru lari ke tempat Buddha Syakyamuni, di mana Buddha Syakyamuni sedang bertapa meditasi. Aneh loh. Di situ sampai depannya, coba kaki gajah itu sebesarnya batang pohon. Kalau itu begini tuh, kepeng gitu, jadi hancur itu. Tapi aneh, udah sampai depan Buddha Syakyamuni, akhirnya udah naik, tinggal turun aja bisa stop loh. Seperti pakai remote control, bisa stop sendiri. Nah, akhirnya gajah itu sadar loh, itu Buddha loh, nggak jadi bunuh loh. Nah ini karena namanya Buddha ya. Nah itu ceritanya lah. Maksudnya Dewadatta begitu tidak suka sama Buddha Syakyamuni, iri hati, benci, maka itu dengan berbagai cara untuk membunuh Buddha Syakyamuni. Nah, oleh karena itu dia menghasut Ajatasatru supaya bisa bunuh rajanya. Ajatasatru namanya bapaknya Bimbisara, supaya dia bisa langsung jadi raja ya. Nah, oleh karena itu maka itu Buddha Syakyamuni bilang, karena Ajatasatru lagi sedang sakit. Nah, jiwanya lagi sakit ya. Nah, karena dia menfitnah ya, dan demikian juga menentang Buddha. Raja Ajatasatru dulunya itu sangat kejam loh. Orang-orang yang menganut hukum agama Buddha itu dibunuh semua. Akhirnya kena ada Niwana Sutra, sutra yang menutup itu. Di situ sutra itu menyadarikan raja yang jahat ini. Di situ dia bersumpah pada Buddha, dia akan melindungi semua umat yang menganut Namya Haringekyo. Nah, akhirnya dia bentuk banyak stupa-stupa. Jadi baik, di situ jiwanya udah jadi sesat. Gini, kita punya jiwa ada sesat dan sadar. Begitu dia udah sadar, ya, dia membuat banyak kebaikan. Dan tadinya menentang hukum Buddha, sekarang dia jadi melindung orang yang disebut Namya Haringekyo. Terus di sini Nichiren Daishonin katakan ya, almarhum suami Anda adalah orang yang telah mengorbankan jiwa raganya demi Sabdharma Pundalika Sutra.
tanah milik yang dapat sedikit menolong. Tanahnya cuma seupil. Hanya bisa menolong jiwa dan raga, disita. Kena Saddharma Pundalika Sutra. Begitu sungguh-sungguh dia mempertahankan Namyo Renge Kyo. Akhirnya majikan sita tanahnya. Demikian juga sama ya. Itu kayak putra Himalaya, ya dia mau mendengar baik-baik yang berikutnya, ya dia rela untuk dimakan sama iblis ya. Dan Baisaja Raja sampai 72.000 tahun membakar sikunya untuk memberi penerangan untuk Buddha Shakyamuni. Sebetulnya ya, mana ada bisa bakar sampai 72.000 tahun. Ya. Itu cuma satu cerita untuk mau memberita mengenai begitu semangatnya mau beri semangat, begitu semangatnya mau menerangi Sang Buddha. Nah di sini bisa diambil satu perumpamaan, ya. Itu Himalaya, putra Himalaya dan Baisaja Raya, mereka itu adalah orang arif, orang yang bertapa bertahun-tahun. Nah, kalau mereka ya jalankan demikian, itu seperti air ke dalam api. Coba kalau ada air, ada api, kita kalau air aja silam langsung mati. Enteng ya. Tetapi almarhum suami Anda adalah manusia biasa, seperti memasukkan kertas ke dalam api. Jangan bilang masuk ke api. Kertas di atas api, suhunya sudah cukup panas. Belum kena api, udah bakar. Jadi akhirnya kalau sama orang arif itu nggak rasa apa-apa. Tapi untuk suami kamu itu betul-betul berat loh. Ya, betul. Jadi yang belakang-belakang ini seperti saya sudah katakan, sudah saya sampaikan ya. Jadi di sini Nichiren Daishonin si maunya kasih semangat sama Myo Ichiyama ya, walaupun dalam keadaan sakit-sakitan supaya dia bisa tetap semangat. Nah, sekarang kita harus selalu buat yang baik ya. Nah, untuk mau buat yang baik, untuk itu kita harus memiliki guru yang baik. Betul loh, sekarang kita udah dapat guru yang baik. Guru kita siapa? Nichiren Daishonin. Ya, di mana selalu ajarkan kita supaya bisa jalankan ajaran dharma yang baik. Di sini mau dikasih tahu seperti Raja Ajasatru yang begitu jahat pun dia seperti itu mempunyai sifat baik. Nah, akhirnya kan jadi baik setelah dia percaya ya dalam Nirwana Sutra itu, setelah dia percaya dharma itu dia jadi baik. Jadi akhirnya Raja Ajasatru dapat mencapai kesadaran Buddha ya. Dia udah jadi baik, dia udah disadar. Nah, dan dia bertobat ya, kemudian menjadi murid Shakyamuni ya. Sakit kustanya sembuh ya, karena dia sudah bertobat. Penyakit yang di dalam tubuh bisu-bisunya begitu menderita dapat sembuh. Dia berubah menjadi baik, bahkan dia berjasa melestarikan ajaran-ajaran Buddha Shakyamuni. Bukan jadi baik aja, dia bisa syaka buku loh, lestarikan Saddharma Pundalika Sutra. Nah, ini adalah satu bukti bahwa setiap manusia mempunyai sifat yang baik dan sifat yang jahat. Orang-orangnya itu juga, tapi dalam jiwanya ada sifat baik dan ada sifat jahat. Dalam Gosho ini Buddha Nichiren Daishonin mengutip cerita. Umpama seorang mempunyai 7 anak, lalu ada anak yang sakit. Tentu sebagai orang tua sayang kepada semua anak-anaknya, ya.
Ada 7 anak yang ya. Kepada anak yang sedang sakit pasti akan diberikan perhatian yang lebih, ya lah, karena anak itu sakit. Kadang-kadang sifat seperti ini terbalik pada diri kita, seperti terhadap orang yang tidak kita senangi, tentu kita akan berusaha menjauhi, bahkan kalau perlu kita musuhi. Nah, kalau kita manusia biasa, itu nggak disenangi, itu berarti orang itu pun juga lagi sakit. Kita nggak suka dia, ya. Kita musuhi gitu ya. Nah, bukannya kita mau sembuhkan penyakitnya, malahan kita jauhkan dia ya. Ini sih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi petunjuk Buddha tidak seperti itu. Tapi yang benar adalah kalau memang seseorang itu bandel, susah diatur, justru harus kita pahami bahwa ia sedang sakit. Ya, kadang-kadang anaknya bandel dikasih tahu, nih seperti saya punya bos, punya keponakan, bapaknya di Singapura, mamanya di Singapura, anaknya titip di sini. Pakai motor, kaca spion dibuka, knalpot saringannya dibuka. Jadi bimbang berisi amat. Bos saya kasih tahu, masa sekarang kurang aman. Kamu jangan pulangnya malam-malam. Nanti pulang malam-malam ada yang ikuti masuk. Bahaya. Udah dikasih tahu begitu, pulangnya jam 12, dia pulangnya jam 5. Lawan. Jadi nggak bisa terima. Jadi seperti ketemu anak-anak yang begitu, itu anaknya sedang sakit, betulnya ya. Dikatakan seperti anak yang sakit, maka kita harus menaruh perhatian lebih kepada dia. Seperti yang anak-anak itu harus lebih prihatin ya, terlalu kasih nasihat, jangan benci dia. Umumnya kita belum sampai ke tahap itu. Biasa kalau kita udah benci itu, lihat dia ada udah kesel benar, mana bisa kasih prihatin. Mati aja lah gitu ya. Nah, tapi Buddha nggak demikian. Buddha kasih tahu kita harus lebih prihatin itu, karena itu biasa lagi sakit. Kita berpikir tidak perlu menyayangi orang itu karena kita benci sama orang itu. Biar saja orang itu mau kemana, syukur kalau dia pergi karena susunan bisa aman. Kadang-kadang di susunan juga ada orang yang disengaja. Selalu dalam pertemuan tanya pertanyaan yang suka menyulitkan orang susah jawabnya ya. Ada yang begitu, tapi dia nak sungguh-sungguh percaya punya, cuma iseng-iseng mau jatuhkan orang. Keluarnya pertanyaan aneh-aneh, lu nggak bisa jawab kan, lu mau jadi pimpinan gitu. Jadi kadang keadaan ini pimpinan bisa, kalau dia nggak masuk, bagus jangan masuk. Tapi nah demikian ya. Itu ada yang diajarkan oleh Buddha. Nah dikasih tahu kita demikian ya. Tapi yang Buddha ajarkan adalah kita harus memahami bahwa orang itu sedang sakit. Maka harus kita perhatikan lebih daripada orang yang sehat. Nah, itu nasihat Buddha, lebih seperti perhatikan 7 anak antara satu yang sakit ya gitu ya. Maka kalau ada yang mengatakan kalau tidak ada biku tidak bisa loba nasib. Nah ini ya. Dari dulu kan itu tidak benar ya. Memang nasib kita tergantung oleh biku. Nah, nasib itu siapa yang buat? Kita yang buat, sebab yang tidak baik, akhirnya jadi akibat yang tidak baik, akhirnya jadi nasib tidak baik. Bukan biku yang bisa loba kita punya nasib. Nasib kita bukan tergantung biksu. Tergantung siapa? Diri sendiri. Mau baik, mau jelek, diri sendiri.
Kalau nasib kita tergantung biksu. Nah, nasib biksu itu tergantung siapa? Ayo. Nah, coba kita punya nasib tergantung biksu. Biksu punya nasib tergantung siapa? Diri sendiri juga ya. Nah, begitu. Di sini udah kasih tahu. Ikutilah guru yang baik. Seperti Nichiren Daishonin, Buddha Shakyamuni. Jangan ikuti guru yang sesat seperti Devadatta. Kalau kita ikuti dewa yang sesat, guru yang sesat, kita nggak akan mencapai kesadaran Buddha loh. Kasian dong, biku tidak punya tempat tergantung. Kita masih ada gantung sama biku, tapi biku nggak ada tempat untuk gantung. Itu semuanya nggak benar ya. Nasib itu semua tergantung pada kita sendiri. Buddha Nichiren Daishonin katakan, Raja Ajatasatru bisa seperti itu karena bertemu guru yang jahat, yaitu Devadatta. Guru yang sesat, itu Devadatta. Kadang-kadang kita senang gosip. Nih, kembali ya. Kadang-kadang kita senang gosip. Padahal gosip itu adalah guru yang jahat. Gosip adalah cerita yang tidak benar. Pasti ini pasti ngomong orang banyak kejelekan. Untuk itu kita harus mempunyai kearifan. Kita harus duduk pakai telinga. Pakai telinga kita untuk apa? Untuk mendengar gosip dengan sungguh-sungguh ya, bukan untuk dengar gosip. Kalau doa kita minta ke siapa? Ayo, tiap hari minta sama Gohonjonnya. Nah, di sini sering-sering katakan bagaimana doa kita bisa terkabul ya. Mau doa meminta sama siapa? Minta sama Gohonjon. Nah, kalau sama Gohonjon mau minta apa? Ayo. Minta sehat. Memangnya Gohonjon dokter. Nah, dokter bisa obati kita. Bisa dengar kita punya jantung. Jantung lu cepat loh, lambat loh. Ya. Enggak. Enggak. Gohonjon itu lebih daripada itu. Bukan sekira untuk obati penyakit. Lebih-lebih itu. Buddha mengatakan, apa yang kamu butuhkan itu sudah ada di dalam diri sendiri. Apa itu? Yaitu Myo Ihoju. Artinya pusaka sekehendak kita itu sudah ada di dalam jiwa kita. Apa yang kita ingin sebetulnya sudah ada. Dunia Buddha itu sudah ada di dalam jiwa kita. Jadi nggak usah cari-cari di mana lagi. Gohonjon ada di mana? Ada di dalam daging kita. Nih, Buddha Shakyamuni menjalani berkali-kali hidup mati. Nih, kalau kita tidak belajar agama Buddha dari Nichiren Daishonin, NSI, ya, kita anggap Buddha itu lahirnya pada 3.000 tahun yang lalu sebagai pangeran di India. Tapi kalau kita sudah begitu pelajari agama dari Nichiren Daishonin, bahwa Buddha Shakyamuni bukan 3.000 tahun yang lalu sudah lahir. Gohongyo Bosasedo. Ya sejak dari semasa lampau saya sudah ada di dunia ini. Sepokyoke. Untuk apa? Membabakan sutra. Di mana? Di dunia ini. Jadi dari sini kita tahu Buddha Shakyamuni bukan 3.000 tahun yang lalu lahirnya. Padahal udah jauh sekali. Di sini dikasih tahu ya. Buddha Shakyamuni menjalani berkali-kali hidup mati. Untuk menemukan jiwa Buddha. Nih, kita tidak perlu pusing lagi. Kita sudah diberitahu bahwa dunia Buddha bukan ada di dunia barat. Biasanya anggap jiwa Buddha di mana? Sukawati. Bukan di situ. Bukan di dunia Sukawati, tapi ada di dalam jiwa kita sendiri. Maka tidak perlu minta-minta lagi. Nah, itu nanti lihat contohnya ya.
Permasalahannya sekarang adalah bagaimana memunculkan pusaka tersebut. Dalam jiwa Buddha itu ada Myo'i Hoju. Bagaimana kita bisa tunjukkan. Buddha mengambil contoh. Nah, ini contohnya yang gampang mengerti. Ada dua teman akrab. Ya. Suatu waktu mereka bertemu. Yang satu bertanya, kok kamu masih miskin saja? Udah sebut Nam-myoho Renge-kyo, harusnya kok miskin aja gitu ya. Jadi mereka udah lama nih ketemu, jadi minum sampai bergembira. Jadi pada hari itu tuan rumah itu yang ketemu temannya itu, teman yang miskin, tuan rumah yang kaya, dia ada satu keperluan. Jadi sebelum dia pergi, dia taruh jahitkan permata di pakaiannya, jahit di dalam. Kemudian nanti berapa tahun kemudian ketemu lagi, teman itu masih sengsara, masih loyo. Dia tanya, kok permata yang gua kasih lu nggak dijual untuk penghidupan kamu? Bingung dia, permata apa dia bilang, ya gitu ya. Ini artinya mau udah kasih tahu apa? Artinya dalam jiwa kita sudah ada Myo'i Hoju, ada Gohonjon, pusaka yang tidak ternilai, tapi kita tidak manfaatkan gitu ya. Kok kamu tetap melarat ya? Kesimpulan cerita ini adalah Buddha sudah memberitahu pada kita bahwa permata itu sudah ada di dalam diri kita. Tidak usah meminta, tidak usah mencari. Maka itu waktu Gonggyo Daimoku nggak usah minta-minta. Tinggal bagaimana memunculkannya. Munculkan apa? Mau memunculkannya dengan Gonggyo dan Daimoku di depan Gohonjon supaya jiwa Buddha kita bisa timbul ya. Maka itu kita jauh lebih hebat karena kita tidak perlu meminta-minta lagi ya. Kita tidak perlu meminta-minta lagi. Kita mau sehat ya, jangan marah benci. Nah, kalau mau sehat gimana? Nih, kasih rahasia, resep. Kalau mau sehat, ya jangan marah benci, jangan serakah, dan jangan bodoh. Bodoh di sini bukan artinya dikasih tahu satu kali nggak bisa-bisa, bukan. Artinya bodoh itu bukan karena tidak bersekolah, tapi bodoh itu sudah tahu salah tapi tetap dilakukan, itu namanya bodoh. Orang yang sudah banyak daimoku, sering mendengar gosip, sering mengunjungi anggota, sekarang mengunjungi anggota, saya sering-sering ke Shaolin. Berkali-kali ada pertemuan ini online pun saya selalu kasih tahu dia bilang, ya, kamsia, thank you. Sering membuat kebaikan. Lama-lama sifat kita jadi baik. Nah, kalau kita selalu membuat kebaikan, lama-lama sifat kita menjadi baik. Lama-lama kita jadi sehat. Mungkin dulu sebentar-sebentar sakit kepala. Ada yang sering-sering sakit kepala. Sekarang sakit kepalanya sudah jarang, tenang, sudah jarang marah, sudah jarang timbul keserakahan. Itulah yang tahu-tahunya membuat kita jadi sehat. Kenapa? Ada ya. Jadi yang membuat kita sehat atau sakit adalah diri kita sendiri, itu yang diajarkan oleh agama Buddha. Maka kita adalah orang yang paling beruntung karena telah bertemu dengan guru yang baik. Untung ya. Ya, untunglah karena kita dapat guru yang baik. Jadi kita bisa tahu selama kita ada Nam-myoho Renge-kyo, itu kita sudah ada hubungan darah. Bukannya nggak ada biku nggak bisa mencapai kesadaran Buddha. Ya, mencapai kesadaran Buddha yaitu kita harus ada Gohonjon, Gonggyo Daimoku di depan Gohonjon sehingga jiwa Buddhanya bisa timbul kesadaran. Biksu pun begitu. Dia betapa dengan apa? Gohonjon juga sama aja dengan kita. Maka itu penting sekali. Jangan ikut guru yang sesat. Ikutlah guru yang sehat. Ikutlah guru yang benar. Nichiren Daishonin. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Pak Latemaya tadi atas ceramahnya. Tadi kita udah sama-sama dengar ya Ibu Mioichi Ama ini tetap berjuang ya, walaupun ya suaminya udah nggak ada, anaknya sakit-sakitan, ada yang cewek juga gitu. Ya, mungkin sebelum lanjut, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin atau yang mau cerita, yang mau bertanya mungkin silakan. Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu ini mau lanjut ke siapa nih yang mau ngomong? Ibu Pisyang atau Ibu Kristanti? Ya, Ibu Pisyang sedikit coba. Ayo silakan waktu dari tempat silakan. Karena Pak Aloy belum selesai, jadi Ibu Pisyang tambah dikit. Ya, silakan Tambah Gusyu lah. Tambah Gusyu. Gusyu saya nggak pinter. Gusyu. Lu lah, Kong. Lu kan sambung. Ceramah Gusyu mah Ibu. Ya. Kan Ibu, kita Gusyu mau tadi belajar. Pak Letemea sudah selesai. Bahasnya sudah selesai. Jadi kita mengambil makna dari Gusyu ini sedikit. Coba Ibu Pisyang. Ya. Namyo Horinggegyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Malam. Yalah kita banyak dengar sampai seru-seru ya. Pokoknya tiap kali dengar Gusyu. Pelajaran dengar terus ya. Yang penting kita harus mau jalanin ya. Mau sungguh-sungguh ya, ikutin lah Gonggyo, Daimoku, ketemu kesulitan jangan mengeluh ya. Itu apapun yang terjadi itu pasti bisa lewat melalui gitu ya. Yang penting kita jangan ngeluh, itu penting. Memang ya, kita kadang-kadang pikir waktu cepat sekali ya. Ini Oktober ya, sebentar udah tahun baru ya. Kalau dulu kita waktu sekarang itu kita udah siap-siap ya, yang mau kensyu lah, mau apalah, banyak gerakan gitu ya. Jadi itu sekarang ada COVID, jadi kita semua di rumah. Tapi di rumah juga bukannya diem aja ya, kita bisa banyak belajaran ya, dengar kata-kata Buddha. Jadi itu penting ya. Yang penting kita jangan males lah, jangan bosen. Kalau kita rasa bosen tuh ya, itu pasti kita nggak mau dengar lagi. Kayaknya sama aja gitu ya. Tapi kita udah dengar bertahun-tahun, tapi kita bisa nggak jalanin? Itu penting. Saya kadang-kadang pikir ya, dari dulu kita dengar gitu, tapi jalanin enggak ya. Tapi sekarang saya rasa ya, kita udah dengar banyak gitu ya. Saya kalau pribadi saya masih bisa ya jalanin kata-kata Buddha. Memang nggak semua kita bisa ya. Kadang-kadang kita bisa ketemu jodoh, ya ketemu jodoh semua orang juga bisa ya. Jodoh baik, jodoh jelek ya, terjadi apapun ya. Itu pentingnya apa? Ketemu apapun yang terjadi kita ingat Gonson, Daimoku itu ya. Kita nggak usah pikir kesulitan terus lah. Kesulitan kalau kita pikir ya nggak habis-habis ya. Manusia itu hidup itu pasti banyak kesulitan ya, beda-beda lah ya. Jadi masing-masing tahu ya diri kita apa yang terjadi. Kita doa depan Gonson ya, Daimoku benar-benar gitu ya. Usahalah pokoknya dengar kata-kata Buddha. Jadi kita terap di penghidupan sehari-hari ya. Memang ya kalau kita hari-hari ingat kata-kata Buddha itu, jadi hidupnya kayaknya enak gitu ya. Ketemu kesulitan apapun, kita bisa. Oh, kita banyak dengar kata-kata Buddha. Pokoknya musim dingin pasti ada musim semi ya. Jadi itu kita ya seperti
Sekarang udah mau musim, biasa sih berber sih udah musim hujan ya, tapi ini hujannya masih jarang gitu ya. Kalau dulu kita dengar berber gitu, kita udah siap-siap lah, udah mau banjir gitu ya. Jadi kita itu rasa itu apapun yang terjadi itu udah ada waktunya ya. Jadi kita juga hari-hari itu kita harus pinter-pinter atur ya perasaan jiwa kita. Waktu itu cepat sekali berlalu ya. Kemarin terjadi apa, udah lewat. Kita mau nyesel, mau apa juga nggak bisa lagi ya. Jadi yang penting kita mau hati-hatilah pokoknya tiap hari. Jangan marah benci ya. Memang kalau kita marah benci itu badan kita itu penyakit datang ya. Kalau saya ingat, kalau saya pemudi itu ya marah benci udah biasa ya. Lihat apa sebel benci gitu. Makanya penyakitan ya. Ketemu apa kayaknya sakit aja. Sakit terus udah sore-sore udah kayak meriang ya. Tiap kali begitu. Ketemu apa itu kayaknya gimana? Marah benci kayaknya udah nggak tahu apa-apa ya. Taunya ketemu ya marah benci. Waktu itu kita belum ada Nam-myoho Renge Kyo ya. Tapi udah ketemu Nam-myoho Renge Kyo, udah banyak dengar ya. Kita harus roba ya, dikit-dikit. Memang mau roba itu bukan kayak cuci baju sekalian lendem rinso langsung beres ya. Jadi kita juga hari-hari dikit-dikit. Kadang-kadang bisa ya ketemu jodoh yang jelek, kita bisa ya namanya manusia biasa ya. Kita mau timbul kesadaran itu ya nggak gampang loh. Harus daimoku, sungguh-sungguh ya. Harus waspada lah pokoknya. Hati-hati tiap hari itu kita harus hati-hati jalanin, jangan sampai jiwa kita itu rusak ya. Kalau jiwa kita nggak dijaga ya, tiap hari kita marah benci, akhirnya penyakit udah datang, kita nyesel kan. Kita udah nyesel ya, kalau udah sakit kita mau daimoku, saya rasa ya, kalau kita biasa-biasa sehat, kita daimoku kayak semangat. Coba kita sakit. Kayaknya mau daimoku juga itu memang pengen ya daimoku, tapi kita lemes ya. Jadi makanya kita sekarang masih sehat, kita harus sungguh hati jalanin lah. Hal-hal yang jelek kita jangan ya, jangan ikutin perasaan jiwa kita ya. Kalau kita ikutin ya perasaan jiwa kita terus jalan-jalan tuh akhirnya kita susah sendiri. Jadi kita rasa Gonson kok nggak ada kekuatan. Itu semua dari kita sendiri. Kita mau ada kekuatan atau enggak itu sungguh hati. Robarah yang jelek-jelek ya. Jadi gudang karma kita mulai isi yang baik-baik ya. Jangan isi yang rongsokan ya. Kita sekarang mulailah. Dulu udah tumpuk yang jelek, sekarang kita harus ya tumpuk yang baik-baik. Memang nggak gampang, tapi doa sungguh-sungguh pasti bisa ya. Hari-hari kita waspada, jalanin sungguh-sungguh. Jadi apapun yang terjadi pasti kita bisa atasin ya. Ya sekian. Ya, siap. Terima kasih Ipi Syang. Tadi dengarnya apa ya, waktu masih muda juga emang kita penuh dengan gejolak emosi. Ya. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi atau mungkin langsung ke Ii Kristanti. Kristantilah. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya selamat malam. Malam. Kalau tadi Gosyo sudah selesai, sudah tuntas sama Pak Letenea, kan? Nah, jadi Pak Aloy baru keluar, Gosyo selesai. Dari tadi saya dengerin. Jadi kita memang ini Gosyo memang tadi Hartina mengatakan ini bagus, benar ini bagus. Ini Gosyo paling senang. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Jadi dikatakan orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo enggak mungkin lagi kembali menjadi manusia biasa. Ini ingat ini, kita harus ingat. Kita itu
hari-hari melantunkan Daimoku. Artinya kita itu adalah seorang bodhisattva yang muncul dari bumi. Jadi kita punya jiwa Buddha, setiap hari itu dipanggil muncul. Dan kan tadi Ibu Pisang bilang, hari ini cepat sekali. Kita mengedipkan mata, begitu mengedipkan mata, 1 hari udah lewat. Kalau kita menoleh ke belakang, itu 1 tahun udah lewat. Kalau kita membalikkan badan, seumur hidup itu sudah seumur hidup. Kalau kita nggak sayang-sayang hari-hari, ya kita ya seperti kata Ibu Pisang, marah, benci, seperti ini Raja Ajatasattu. Kenapa? Ketemu Devadatta. Devadatta itu pengaruh buruk bagi Ajatasattu. Makanya diajarin, buat apa kamu tunggu lama-lama? Mau kapan jadi raja? Bunuh aja. Nah, itu pengaruh buruk. Kita juga sering bisa ketemu pengaruh buruk. Jadi kita pun harus hati-hati. Kita dengan belajar hukum budaya, kita hati-hati. Ya. Kita marah itu mengundang, panas kan kita panas. Itu mengundang apa? Mengundang api. Kan? Ini Teluk Gong itu kebakaran itu ya, sampai begitu parahnya. Ada orang di atas tingkat 3, anak-anak ibunya lagi belajar, lagi sekolah. Ya. Kalau saya mengatakan masa lampau, kalau tidak berbuat kebaikan, itu semua udah mati, udah terpanggang. Biasanya ya, kalau kita panggil itu pemadam kebakaran damkar itu ya, itu mah datang belum isi air dulu, itu udah mati itu. Tapi itu udah di atas sampai begitu asap sudah ini, masih bisa ada yang menolong. Pas datang damkar ada tangga yang bisa turun dari tingkat atas. Keumpamanya sebelahnya, ini sebelah udah kebakar. Nah, itu kalau saya mengatakan kalau tidak berbuat kebaikan, ya masa lampau, nggak mungkin udah ketolong, nggak mungkin itu. Seperti dulu Muara Karang kebakaran, nggak bisa keluar, anaknya 3 itu semua mati, satu-satu jatuh, 3 mati semua kebakar. Karena pintu itu semua teraris semua, di atas loteng juga teraris semua. Nah itu kita nggak tahu, kita pun nggak tahu, kita sebut Namyo Renge Kyo, kita pun nggak tahu besok terjadi apa. Makanya kita dikatakan, kenapa ini dikatakan kita itu musim, orang yang percaya Namyo Renge Kyo itu musim dingin. Kenapa musim dingin dikatakan? Itu karmanya keluar, banyak penderitaan, ya, banyak masalah, kesulitan. Nah, kalau suami dari Buddha Nichiren Daishonin mengatakan, umpamanya suaminya ini Myo Ichiyama, sedikit hari lagi, bisa hidup sedikit hari lagi, pasti bisa melihat bebasnya Buddha Nichiren Daishonin. Kita pun sama. Kita juga kalau ada penderitaan harus sabar, coba sabar sedikit lah saja. Jalankan terus, jangan bilang, oh Gonson tuh nggak cocok lah, Gonson tuh ciong sama saya. Kalau coba lihat penderitaan melulu. Kalau kita nggak sembahyang Gonson, sama aja penderitaan juga sama datang. Memang kita tahu kok kita nggak sembahyang Gonson, oh kita nggak bakalan, karma kita nggak keluar. Makanya kita ada Namyo Renge Kyo. Ini dikatakan nanti pasti musim semi. Nggak mungkin musim dingin itu balik ke musim gugur, nggak ada. Tapi kalau udah musim dingin, pasti udah musim semi. Kenapa? Alam semesta ini sama ya. Udah dingin, oh sama kita juga, umpama kita udah menderita. Nanti ini penderitaan lewat, kita pasti akan ketemu dunia surga. Udah pasti, kita pasti akan mengatasi kesulitan kita.
Ini Gosyo ini memang luar biasa. Jadi Gosyo ini mengajak kita loh, harus semangat. Walaupun kita sekarang dalam penderitaan, dalam kesulitan, tapi nanti pasti akan selesai itu penderitaan. Yang penting apa? Sabar, jalanin terus. Harus percaya. Ini satu dikatakan, harus percaya. Kalau kita nggak percaya, ya habis sampai di situ. Buddha mengatakan, nggak usah takut penderitaan. Yang kita takut apa? Tidak bisa mengatasi penderitaan. Kalau orang yang tidak bisa mengatasi, dia cuma pikirannya pendek. Kenapa dibilang pikiran pendek? Udahlah, mati aja. Gantung diri lah, minum baygon lah, atau apa. Itu pikirannya pendek. Tapi kalau kita punya Namyo Renge-kyo, ya, kita tetap dalam keadaan kesulitan, kita tetap Daimoku. Ya. Pasti ada perlindungan. Ada apa? Ada ketemu jodoh baik loh. Ada ketemu jodoh baik. Makanya kita kenapa dibilang ya kita ini ya jangan jalannya setengah hati, setengah jalan. Pantangan kita itu cuma meninggalkan ronson. Cuma itu aja. Terus sampai kita tutup mata. Kita jalan-jalan, tahu-tahunya kita udah belum balik badan aja sudah seumur hidup. Sudah tahu-tahunya udah tua kan. Udah 70-an ya. Dulu Ibu Pisang masih anaknya kecil-kecil bawa fotonya, saya lihat nih, wah ini saya waktu itu baru sinjin ya. Nah, ini cewek cantik sekali ya. Ya, dibawa si Desi juga kecil-kecil tuh cantik dia. Nah, ini mak sama anak sama cantiknya. Nah, tapi tahu-tahunya sekarang udah tua, bilang udah 70, nggak tahu kok Ibu Pisang udah 70 bulannya. Kayaknya dia hampir aja lah 70. Nah, kalau saya mah udah 70 lebih. Pak Letemnya juga udah 70 lebih. Jadi kita tantangan kita itu cuma satu. Jangan meninggalkan ronson. Apapun penderitaan kita, pasti bisa diatasi. Itu dikatakan musim dingin, ya pasti menjadi musim semi. Itu bono soku bodai. Dalam penderitaan kita pasti bisa mengatasi, bisa menjadi kesadaran. Itu Buddha, kata-kata Buddha itu nggak bohong. Kita harus percaya. Cuma ini kali kita ketemu Namyo Renge-kyo. Masa-masa lampau kita kan nggak tahu kita ketemu Namyo Renge-kyo nggak. Kita kan nggak tahu. Nah, mungkin dulu kita juga fitnah dharma. Sedangkan Buddha Nichiren Daishonin aja mengatakan, kenapa saya nggak melakukan dosa-dosa dalam masyarakat? Saya hanya ingin menyampaikan hal yang benar. Melihat masyarakat begitu kotor, begitu jahat orangnya. Saya ingin menyampaikan, kalau filsafat yang ada di Jepang itu salah jalannya. Makanya jalankan nih Sadharma Pundarika Sutra. Tapi kenapa saya sampai hampir dipenggal kepalanya? Kenapa? Ya, dikatakan mungkin masa lampau itu memfitnah Dharma. Ya, sama dengan kita. Kita juga masa lampau pasti memfitnah Dharma. Nah, sekarang jodoh kita tuh kuat sama Namyo Renge-kyo. Kita jalankan seumur hidup sampai kita menutup mata. Jangan kita setengah jalan kita bilang, oh, nggak cocok lah. Kok saya lihat dia begini, melihat keadaan begini itu. Kemarin orang pikir, saya juga nggak tahu ada kebakaran. Ibu Mar tanya, Telogong kebakaran ya? Terus ada ibu Pak adiknya Pak Letemnya telepon saya. Sorry ya, Telogong kebakaran ya? Dia bilang gitu. Saya bilang, nggak tahu, saya bilang kan. Oh, saya lihat di WA, ada yang udah kirim foto-foto Jalan Keting kayak. Jalan Keting itu jauh, saya bilang jauh. Tenang aja jauh. Nah, ini hari Ibu Herman nggak masuk kan.
dia juga jalan keting kan, tapi dia agak ke ujung sana. Nah, kita lihat begitu hebatnya kebakaran yang sampai mobil sampai meletus itu, meledak sampai habis semua ya. Nah, itu katanya kenapa bisa kebakaran? Katanya dia itu pabrik masker, dia mencuri dari listrik itu. Nah, kita itu ya kadang-kadang mau bikin apa pabrik atau mau bikin satu kerajinan tangan di rumah, atau kita takut bayar listrik mahal terus kita curi listrik, itu bahaya juga. Nah, jangan gara-gara curi listrik itu nyawa hilang. Kita bayar lebih nggak apa-apa kan, tapi jangan kita curi itu listrik, bisa bahaya. Ini namanya listrik itu kalau apa powernya kelebihan gitu bisa ya kebakaran. Kalau kita memang nggak sanggup itu ya udah kurangin AC umpamanya, ya mau nggak mau. Jadi kalau lihat begini, apa kita nggak mau menjalankan kebaikan? Kayak lihat Nyoichi Ama ya, keadaan kacau, banyak penyakit, dalam keadaan kelaparan, penyakit menular, tapi beliau tetap masih ingat loh, suaminya meninggal, banyak anaknya pada sakit, dia sendiri juga sakit, tapi dia ingat ada Buddha di Gunung Minobu. Nah, masih mengirimkan baju. Namanya kita lihat sekarang ada mesin ya, kita bisa mesin jahit. Dulu mah pakai tangan jahit baju itu. Itu jahit baju, satu baju mungkin bisa sebulan. Nah, itu ingat dia. Tuh, ini mungkin mau musim dingin nih. Kirim baju untuk Buddha. Kalau sekarang kita lihat kita ya, di keadaan pandemi, sorry ya, ini gaji dipotong setengah, bayar jaimu nggak bisa ya, sorry. Tapi ini Pak Laitemea tahu ini bulan Oktober. Biasanya bulan Oktober itu ada dana paramita ya. Bulan apa kemarin udah ini ya, saya mau dana paramita untuk bulan Oktober 1 juta. 1 juta. Udah siap sedia. Saya pikir iya betul ya, udah masuk bulan Oktober. Tahu-taunya udah Oktober. Nah, tahu-taunya udah Oktober, sudah sebentar lagi November, Desember, masuk 2002. Begitu kita paling kepala aja sudah setahun lewat. Kan? Kita mau nggak sekarang kalau dilihat begini, mau nggak berbuat kebaikan, mau nggak mendukung susunan ini, mau nggak mendukung pertemuan dari Teluk Gong ini, mau nggak? Kalau lihat orang lagi sakit, memang benar kata Ibu Pisa, kalau kita sekarang tenaga masih sehat, tenaga masih ada, kita demo cuma 1 jam nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang kalau dibilang sakit, daimoku yang banyak, kita bisa merasakan. Jangankan sakit kanker, sakit biasa aja umpamanya, kita udah setengah mati. Gimana mau daimoku? Pikirannya aja mau tidur terus. Gimana bisa mau daimoku? Bukan badan lemes loh, pikirannya pun udah mau tidur terus. Makanya sekarang ya, kalau sekarang kita enggak menjalankan, ya tahu-taunya lewat hari-hari, lewat, ya selesai hidup kita, ya segitu aja. Karma masih banyak sekali karma kita masa lampau, masih bertumpuk-tumpuk. Kalau lihat Nyoichi Ama dalam keadaan sakit, masih bisa bikin baju untuk anaknya sakit, dia sendiri sakit, masih bisa bikin baju untuk Buddha Nichiren Daishonin. Kalau kemarin beberapa sebelum ada pandemi ya di Medan, ada ibu anaknya sakit kan,
Kita telat bukan nggak mau pergi besuk ya, bukan nggak mau, tapi pasti yang sakit pasti kita lebih dulu mengunjungi dia. Seperti ini dikatakan 7 anaknya, ada 7 anak. Salah satu sakit pasti kita lebih perhatian. Nah sama seperti ibu itu, anaknya sakit, kita sudah punya rencana, kita harus pergi lihat nih, harus lebih diperhatikan yang sakit. Tahu-tahulah apa? Waktu di jalan tol itu macet setengah mati, macet nggak bisa masuk ke Medan. Habis itu bisa masuk ke ada tol yang bisa mau ke Lubuk Pakam, kita pergi ke sana. Pulangnya sudah malam, ya, udah malam. Saya pikir masa kita kunjungin orang, kita kan kunjung anggota kan nggak pernah malam-malam ya. Masa kita kunjungin orang sakit malam-malam kan? Oke lah besok aja lah kita pergi. Besok pagi-pagi kita pergi ke sana, habis gongyo sarapan kita pergi. Sampai di sana dimarahin habis-habisan. Dia sambil nangis dia marah kita perginya berapa orang ada kayak 5 orang lah, 5 ibu-ibu marah dia ibu itu. Kalau sekarang lihat begini di Gosyo ini, Nyo Ichiyama pun dalam keadaan sakit, dia nggak minta loh kalau Buddha Nichiren Daisho ini harus kunjungin saya lagi sakit nih kan, enggak, tapi malah dia memperhatikan Buddha. Nah ibu itu, kita bukan enggak mau datang, pasti datang, pagi-pagi aja kita datang, kita dimarahin. Saya semalam udah tunggu kalian sampai jam 9, kalian enggak datang lah, inilah begini, marah sambil nangis. Tapi kita bilang, kita enggak mau nyaut. Orang lagi marah, kita lebih baik diam-diam. Ya. Biarlah dia mau ngomong apa, biarin. Dia kan lagi marah kan, dia suasana hati lagi enggak enak. Udah kita diam-diam aja. Yalah, sorry, kita sorry, minta maaf kita kemarin semalam itu udah nggak sempat bilang karena di jalanan tolnya macet, jadi kita nggak sempat. Tapi dia nggak peduli, pokoknya pagi-pagi kita datang jadi marah. Kalau Buddha mengatakan ya, sebenarnya ya kita ini ada Namyo Horenge Kyo, semua gosyo dan sebenarnya untuk kita itu apa sih? Untuk kita itu apa? Menjalankan perombakan sifat jiwa. Cuma itu aja. Lebih sabar, ya. Nah, lebih bisa tahan emosi. Lebih, pokoknya kita jangan lupa loh, kita adalah bodhisattva yang muncul dari bumi. Jangan orang lihat tuh, dia kan nanti yang dibawa apa gonson tuh sembahyang gonson, tapi sifatnya begitu, serakahnya begitu, itu loh yang sembahyang gonson kita kan bilang, oh hukum kita paling agung, gonson paling baik, nah, ini semua paling baik, tapi kok manusianya jalannya begitu, nah, kok marah sedikit marah. Kayak semalam saya juga teleponan sama seorang ibu, dia juga tanya, dia bilang itu loh Teluk Gung gini. Saya bilang ya, sekarang kita mau nggak lebih sabar, nggak mau marah-marah. Dia ketawa, iya loh, karena dia itu juga seorang wanita karir ya, dia bilang ya. Jadi ada beberapa karyawannya, iya saya juga marah-marah. Saya bilang ya kalau marah kasih tahu dengan marah itu lain. Enggak loh Bu, saya juga dia bilang sadis juga loh saya kalau marah, dia bilang gitu. Saya bilang ya hati-hati ya kalau kita marah sama karyawan, kita marah sama pembantu, jangan kata-kata kita itu menyinggung perasaan sampai dia nggak bisa terima. Ya, kenapa dibilang ada karyawan yang membunuh bos? Nah itu begitu. Karena kalau udah marah kita ngomong kita sampai udah lupa kita.
omongan kita itu sampai menusuk-nusuk hati orang. Saya bilang ya hati-hati. Kalau marah boleh kasih tahu. Oh kamu kerja ini salah. Kamu harus begini, begini. Jangan kamu itu kok marah. Oh ya benar loh Bu, saya sadis tuh kok saya marah. Nah jangan. Saya kalau begitu nanti bahaya kita yang dibilang bodhisattva yang muncul dari bumi. Kok begitu ya sifatnya? Katanya mau menjalankan Maitri Karuna. Kok begitu? Maitri Karunanya dari mana? Jadi kita harus hati-hati. Jadi gosyo-gosyo ini semua kasih kita itu semangat sinjin. Harus percaya sungguh hati. Ini loh yang bisa merombak kita punya perasaan jiwa. Cuma hanya namanya orang gejo. Yang begitu kita sebut menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita untuk kita bisa lebih tahan sabar sedikit. Lebih tahan emosi kita. Kalau kita bisa begitu, nggak mungkin nggak ada perlindungan. Nggak mungkin. Jadi semua itu pun memang ya kalau kita ngomong lagi Buddha ingin mengasih tahu kita kalian itu ya manusia biasa yang karma masa lampaunya itu sudah bertumpuk semua kebanyakan yang jelek, kebanyakan yang jelek. Yang baik itu belum. Sedangkan kita sekarang ketemu Namyo Horenge Kyo aja kita masih marah-marah. Kita masih mau kalau kita bilang jangan mengfitnah. Nah, kalau hari ini ya kita semua tidak ada yang memfitnah Dharma, tidak ada yang memfitnah susunan, ya pasti nggak ada terpecah-pecah, pasti nggak ada, pasti semua tuh satu hati. Dulu waktu Pak Seno masih ada itu, begitu satu hati. Waktu itu negara kita aman nggak? Aman. Aman loh. Bener loh. Tapi sekarang kita lihat, begitu terpecah. Tahun 98 aja udah kerusuhan. Pecah lagi. Kita lihat aja. Kita belum berbuat sesuatu untuk susunan kita. Tapi kita sudah memecah belah susunan kita. Makanya merasa diri saya paling benar. Saya banyak duit, diri saya paling benar. Saya keluar, banyak orang yang dukung. Saya jadi ketua umum. Orang kalau udah banyak duit, pengen apa? Pengen ada nama ya. Kalau udah ada nama, pengen kedudukan kan. Supaya saya ada satu kedudukan. Pecah belah susunan, kepala pecah 7. Nih, di sini ada nih, ya. Kalau kita pecah belah susunan, kepala pasti pecah 7. Memang kelihatannya sekarang enggak ada apa-apa, belum. Makanya sekarang kenapa ada orang masa lampaunya ini kali kalau kita lihat, kok dia jahat tapi kok dia enggak apa-apa loh. Dia jahat masih rezekinya banyak loh. Nah, kita sering tanya-tanya. Kok lihat, kok jahat tuh. Malah orang baik, muda-muda udah mati. Nah, itu semua karma masa lampau. Pasti dibilang sebab akibat. Enggak bilang ini hukum alam. Ada sebab, pasti ada akibat. Pasti ada. Tidak mengatakan, saya lihat nih, saya tanamnya cabai, tapi keluarnya durian. Enak, jualnya mahal lagi. Ada nggak? Nggak ada. Nah, cabai pohonnya kecil, mana mungkin durian yang berat itu bisa berbuah durian? Nggak mungkin. Tapi orang-orang kadang-kadang saya lihat dia begitu jahat, tapi lihat dulu. Enak-enak dia hidupnya. Hartanya banyak, rezekinya banyak. Nah, buat apa sembahyang gongson? Nah, ini yang bahaya. Itu pengaruh buruk.
itu dikatakan kenapa Devadatta mempengaruhi Raja Ajatasattu? Karena dia iri hati. Kita hidup di lingkungan saudara saja. Ya. Kalau dulu Ibu Pisang kan sering cerita dulu masih kecil, ya itu di rumah itu gede, banyak kamar, tapi banyak keluarga enceknya, keluarga amannya, keluarga semua jadi satu rumah. Itu saling iri hati. Dia iri hati, dia makan ayam sepotong aja iri hati. Nah, begitu. Orang zaman sekarang senang lihat orang susah, ya susah kita lihat dia susah kita senang, tapi kita susah hati kalau lihat dia senang. Itu manusia zaman sekarang. Kenapa dikatakan sebut Namyo Rengkyo bisa timbul jiwa Buddha? Kalau timbul jiwa Buddha, kita bisa merasakan iya lo penderitaan dia itu lo begitu menderita. Sampai kok saya lihat tuh yang kirim foto-foto yang kebakaran itu, saya sampai air mata pun mau keluar. Saya merasakan inilah nggak tahu masa lampau bikin kebaikan apa sampai dia bisa ketolong semua badan hitam, muka hitam, tapi masih ketolong. Coba salah satu aja yang keisap itu udah asap hitam, keisap yang kecil-kecil juga ada. Kalau salah satu aja pingsan, pasti semua mati. Mau ditinggal, nggak bisa. Nggak ditinggal, mau ditinggal, nggak tega. Kan? Nggak ditinggal, kita nanti gimana? Pasti udah semua bisa kebakar. Gitu. Jadi ngomong sana, ngomong sini, kita ayolah, bikinlah kebaikan. Cuma sedikit saja, kebaikan yang kecil saja. Dukunglah susunan ini. Nah, jangan kita lupa kalau saat pertemuan, ya. Semua, padahal kita coba lihat, kita di Teluk Gong boleh dibilang, ya lumayan sebenarnya belasan sih ada lah, ya belasan. Tapi nggak pernah keluar dari 10 sekarang. Nggak pernah lewat dari 10. 8, 9, 10 udah net sampai di situ, udah net. Nggak pernah lewat 11, 12, nggak ada. Nggak ada sekarang. Mula-mula masih ada. Nah, saya juga telepon Eti nggak ada. Telepon Golihua, telepon Lice, tadi Lice bilang, oh iya, thank you. Nah, tapi nggak masuk. Telepon Ibu Herman nggak angkat. Nggak masuk, nggak bisa masuk. Apa dia lupa, atau dia nggak tahu hari ini baru tanggal 2, ya, selama Gosyo. Baru masuk Oktober tanggal 2, ya nggak tahu. Tapi seharusnya ada bukunya kan, udah Pak Latemnya pasti udah kasih bukunya kan ya. Pasti dia bisa tahu. Ya. Harusnya sih tahu ya, tapi nggak tahu sakit nggak. Nah, ini kepikiran juga ini. Nah, entah sakit nggak. Jadi kita hanya bikin sedikit saja kebaikan untuk susunan kita sendirilah, Teluk Gong. Nah, kalau tadi Ibu Ira tulis Teluk Gong, yang lain-lain yang untuk penataran ini ritual, ya kematian, perkawinan, itu semua daerah-daerah udah pada daftar kan. Tanya Teluk Gong kok nggak ada yang nggak daftar. Saya pikir ya Teluk Gong cuma tinggal 2 Bapak, Pak Aloy sama Pak Letemea, nah, tinggal 2 aja. Tinggal 2 ini ya udah 70, yang Pak Letemea udah kerja lagi, nggak mungkin lah ikut. Kan itu penatarannya nggak tahu, katanya beberapa hari ya, nggak tahu atau Sabtu Minggu, saya juga nggak tahu. Nah Pak Aloy, saya mikir Pak Aloy nanti sebentar lagi mau ke Medan, ke tebing tinggi, kan?
mau menjalankan tugas juga udah mana-mana bisa, jadi saya ya diam-diam aja. Saya nggak ini. Nah, kalau Fajar satu, Pak Engkim satu aja, ya Pak Engkim. Nah, masih ada Kapuk belum ada. Ditanya itu sama sudah 2 kali ditanya kan. Mana ada bapak kita? Katanya ibu juga, ibu nggak bisa. Nah, kok GM katanya kok GM mau boleh juga. Mana ada GM kita kan? Nggak ada GM nih. Generasi manula ya. Nah, kalau mau ya Hartina daftarlah masuk Teluk Gong bilang gitu. Tapi nggak mungkin. Pasti ada daftarnya Cianjur kan? Daerahnya Cianjur. Ya. Nggak mungkin dia daftar di Teluk Gong. Kita kan, saya hanya mengajak kita itu bikinlah sedikit kebaikan hanya di Teluk Gong ini, cuma mendukung susunan ini aja, nggak yang lain-lain kok. Ya, dana paramita semua udah pada dana paramita. Ya, cuma cobalah kita berusaha. Ya, kalau pertemuan itu kita dukunglah susunan ini. Jangan meremehkan susunan kita. Karena sebenarnya jangan dilihat. Saya bilang sama Ibu Pisyam, kalau kita masih ada bertiga, berempat ini, ya kita ya yang tetap ada di sini, yang ada pasti rezekinya bukan main nanti. Percaya deh sama saya. Yang nggak pernah absen nih ya, yang nggak pernah absen kita ini. Pasti rezekinya bukan main. Saya rasa sebenarnya gosionya sudah isi gosionya semua udah tuntas sama Pak Letemnya. Saya hanya membahas itu untuk sedikit untuk kehidupan kita. Jadi jangan kita melalaikan musim dingin pasti bisa menjadi musim semi. Karena itu hukum alam semesta, nggak mungkin balik lagi musim gugur, nggak mungkin. Itu kita harus percaya. Kita hidup di alam semesta, kita dapat hukum dari alam semesta, dan kita harus percaya itu kata-kata Buddha semuanya. Ya, terima kasih. Sekian. Terima kasih tadi. Ya gimana ya? Memang kita harus lebih konsisten lagi sih. Iya, Pak Aloy, Pak. Ayo, Pak, pengen denger suaranya, Pak. Udah jam 9, Hartina. Saya ada waktu 6 menit, Pak. Tinggal 5 menit itu. Ya, 5 menit nggak juga, apa-apa lah. Iya. Lewat dikit nggak apa-apa lah. Kita kan di rumah aja kok. Ya, pastilah Pak Aloy juga dulu musim dingin dia. Tapi sekarang udah musim semi, dia tenang-tenang udah sekarang. Musim semi. Dulu kan musim dingin itu. Iya. Iyalah, untung ada Gohonson, Namyo ring keke. Ya, makanya untunglah ketemu Gohonson ya. Kalau enggak ketemu Gohonson, jadi kita ini berbuat semau gue, ya, mengikuti hati kita sendiri, ya. Jadi ada Gohonson barulah. Kalau enggak ketemu Gohonson, mungkin saya juga ini hari enggak ada di sini, ya. Jadi untung. Ya, kita sering dengar pengalaman orang, ya pelan-pelan kita robah, ya. Kayak saya bilang kayak si Hartina tuh rezeki loh. Kalau dulu Pak Aloy masih kecil, orang tua saya masih ada, tapi saya tuh merantau sampai kemana-mana.
dari umur 17, nggak ada orang tua. Ya, jadinya sifatnya itu juga sadis, ya, karena nggak ada yang larang. Ya, kalau si Hartina sekarang memang orang tuanya nggak ada, tapi untung ketemu ada Gohonson. Jadi kalau banyak dengar gosip, kita mau berbuat apa? Ibarat mobil itu ada remnya, gitu. Ya, yang penting ya Hartina, Gonggyo Daimoku jalankan. Ada waktu tambah lagi Daimoku. Jadi baru apa namanya itu bikin rezeki, ya ibaratnya itu nabung loh. Nanti saat ada kesulitan apa, tahu-tahu ada pelindungan, ya. Dan juga mungkin bisa dapat nanti jodoh-jodoh yang baik, ya. Bukan jodoh yang baik aja, suaminya tuh dapat suami yang baik, gitu loh. Ya, saya rasa ya begitu aja dulu lah. Pastilah. Ya, God, kalau kita ketemu Gonson udah nggak salah lagi lah. Ya, sifat kita jadi nasib kita. Terus kalau kita nggak ketemu Gonson dulu sifatnya jelek, makanya usahanya bangun jatuh gitu loh. Terus gitu aja tuh. Ya karena kita yang bikin sendiri. Jadi kalau kita udah belajar baru tahu bikin sebab akibat. Semua apapun yang terjadi itu perbuatan kita masa lampau. Masa lampau bukan bilang dulu sekali ya. Masa lampau umpama yang gampang-gampang aja. Seminggu yang lalu kita berbuat, tahu-taunya ini. Apalagi dulu waktu saya baru semain Gohonson suka dengar orang bilang Gohonson bisa hukum orang loh. Kok kita nggak sembahyang? Wah nanti dihukum, apa? Bisa bangkrut. Jadi saya kalau orang ngomong apa tuh ya saya analisa. Ya karena paling gampang kita kalau nggak mau Gonggyo Daimoku, ibaratnya penyakit kita, emosi kita, itu yang dulu tuh kambuh lagi. Ya, jadi kita buat sebab-sebab yang nggak baik jadinya. Nanti ya ketemu jodoh-jodoh yang nggak baik lah. Nanti kalau udah ketemu jodoh nggak baik, katanya Gohonson yang hukum. Karena kita sendiri, sebenarnya Gohonson ada di diri kita sendiri di Gohonson, bukan bilang selembar kertas. Ya, saya rasa sekian ya. Terima kasih Namyo Rengkekyo. Terima kasih Pak Aloy, hari ini senang saya dapat ya arahan-arahan lah gitu kan. Mungkin ya dapat nasihat lah ketemu susunan ini gitu yang bisa ya mungkin jagain, nasihatin gitu. Oke, karena waktunya juga udah sampai, mungkin sebelum kita tutup ada pengumuman Pak LTMA? Enggak ada. Ada ya. Pelajaran Senin. Senin apa? Pelajaran. Cabang. Dalaman cabang. Oh, Pelajaran YouTube cabang. ya. Ya. YouTube. Oke, kalau gitu baik. Pelajaran di pusat. Udah nyambung. Oke, siap. Kalau gitu kita mungkin tutup dulu pertemuannya hari ini. Ya. Silakan Kita tutup nih. dengan 3 kali Ya. Namyo Rengkekyo. Namyo Rengkekyo.
Nam myo renge kyo. Nam myo renge kyo. Terima kasih, selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Dadah, dadah. Malam. Sehat-sehat ya semua. Salam sehat. Sehat selalu. Ya.